Halo. Aku kira kau sudah close semua. Aku biasa tuh ada sisain 10%, 20%. Besok subuh kemarin nih kira-kira arahnya ke Fed speech. Kalau Fed speech nggak bisa ditebak sih. Tapi more than likely harusnya follow the same narasi di mana mereka mau rate cut sih. Kelihatan. Yang rada rada menyebalkan itu minggu minggu lalu, 2 minggu lalu lah. Yang Jumatnya tiba-tiba mereka geser narasi dari yang potential rate cuts-nya 40%, 30% langsung naik ke 60-an persen, 70%. Makanya kita shifting buy langsung dari hari Senin lalu. And I'm still riding the same buy ya sih, jujur. Tapi kalau buat prediksi speech kemana susah sih. Gimana mau prediksi speech? Lebih gampang prediksi angka. Kalau orang kan kadang tuh the Feds tuh suka main apa balancing act games gitu kan. Jadi kurang lebih kayak mereka tuh akan balancing satu sama lain, satu dovish satu hawkish itu supaya impactnya tuh nggak sebesar itu, biasa gitu. Kalau buat scalping plan hari ini yang ada di mataku sekarang ya, scalping plan ya, kurang lebih buy above sini atau nunggu retest sini, ngebuy atau paling aman di atas 470. Udah. Karena secara price action masih bullish, secara makro masih bullish, I have no reason buat higher time frame sell di titik sekarang. Gitu. Iya, cepet banget shifting shifting rate cut-nya. Tapi ya mau gimana mereka mereka niatnya begitu. Untung kita ridingnya cepet aja. Anak-anak tuh dari Senin lalu udah dapet buy. Ya nggak, Peng? Bener gak, Peng? Mana ya, Peng? Kita ada shifting buy. Ya ya mau ganti katanya Powell. Iya Powell mau diganti. Udah tua lah, udah waktunya pensiun, capek Pak. Udah capek Pak. Hmm. Kalian gimana, Perti? Kok aku masih 25 tahun, Peng. Buat apa aku pensiun sekarang? I'm just 25 years old. Aku nggak akan pensiun dalam waktu dekat sih. Aku masih terlalu muda kayaknya untuk pensiun. Iya sih. Mordavis fetch share terbaru katanya ya kok kalau emang ganti. Harusnya iya. Kenapa Mordovish? Karena tramonya begitu. Pensiun sekarang juga bisa nggak sih kok? Pensiun in terms of apa? Keuangan. Ya, tergantung sih. Kalau buat hidup di Indo ya cukup. Buat hidup di US cukup. Cukup sih. Cuma enggak ah. Pensiun ngapain ku William masalahnya? Mau jalan-jalan setahun jalan-jalan juga bosen jalan-jalan doang. Hidup kalau nggak berkembang bosen guys. Duduk-duduk ngopi baca buku. Ya kayak baca buku tapi tidak diimplementasikan kayak nggak ada gunanya juga. Sama aja kayak doom scrolling baca-baca dengar-dengar podcast podcast bermanfaat tapi nggak dilakuin. Jadi maksudnya dalam tanda kutip jadi sampah juga ujung-ujungnya. Enggak lah, kayaknya hidup harus ada tujuan deh kalau nggak bosen. Nantilah. Mungkin akan lebih slow down di umur 30-an. Aku nggak ada niatan pensi. Tapi aku ada niatan di mana kalau aku udah punya anak, aku mau lebih banyak spend waktu sama anak. Aku nggak ada, kalau buat pensi sih aku belum ada niatan, belum ada ide, belum ada kepikiran. Aku masih terlalu muda sih buat mikirin pensiun. Kayaknya aku belum secapek itu kerja deh.
yang aku masih sangat enjoy melakukan yang aku lakukan. Hmm. Jujur gue kurang suka kalau harus ngebuy di high sini. Mending gue nunggu pullback. Kalau gue pribadi ya, gue mending nunggu pullback. Kalau bisa dikasih 4220 lagi, 4220 lagi sih gue lebih bersyukur. Kalau disuruh buy sekarang, at this point di titik sekarang, hmm, no, no. Kecuali ada beber clear confirm gitu. Tapi still, gue nggak gitu suka buy continuation di high. Ini cuma personal preference ya. Gue kurang gitu nyaman. Udah tes resistance berapa kali tuh kok. Ini kan overtime frame. Harusnya tes lagi jebol atas lah ya. Hmm, ini kan overtime frame bro. Kalau kamu lihat 1 hour mah nothing masih. Hmm. But ya kalau bisa dapat 30 minutes close above, ya I think would be better lah. Mending nunggu 30 menit close which is cuma 3 menit lagi and then baru cari posisi kalau mau scalping buy. Oke? By the way, kita lagi ada kayak campaign gitu lah bareng Big X. Itu itu hadiahnya lumayan $150 jual satu. Kalian kalau mau ikut linknya ada di kode referral ya. Kalian tinggal daftar Bing X trading. Pokoknya volume paling tinggi nanti 30 Desember. 31 31 Desember nanti yang menang. Januari minggu kedua lah harusnya cair. Oke, for now gue nunggu 2 menit lagi close gimana? Yang gue malas live YouTube tuh harus harus ada mukanya, cu. Gue malas anjir. Gue aja pakai baju rumah, cu. Orang mau liat, lu liat, mau lihat baju gue nggak? Baju rumah, baju tidur, kayak biasa di konten. Loh, nggak bisa buka kameranya. Oh, lagi dipakai di OBS ya soalnya. Coba bentar. Nah, lihat tuh baju gue. Lagi di kamar. Guys, gue masih punya waktu 1 menitan. Gue mau isi air bentar, boleh ya? Abis itu gue baru balik lagi. Baru kita bahas market lagi. Gue isi air, aus, aus. Oke, I'm back. So how was it? M30? Hmm, nanggung bet.
Still looking nice. M30-nya the bullish one still looking nice. Cuma buat gua ngambil breakout ini, gua perlu dia ngeretest dulu bawah baru breakout. Kalau gua pribadi punya aturan seperti itu. Kalau ini langsung nge-break atas, apakah gue berani buy? Aduh, ngeri. Ada sih wick, ada. Cuma wicknya cuma segede gini gitu guys. Terus lu, terus lu nyuruh gua nge-buy gitu dari sini ke sini. Ah, nanti gua pilih lebih sabar gitu. Volumenya lagi kecil ya, kok di situ doang deh sore. Iya, awal bulan juga bro, Gepeng. Plus Desember, plus belum ada FOMC. Dari kemarin data nggak keluar, delay terus sampai Desember. Nggak punya katalis gimana gimana. The only katalis cuma rate cut bets. So it makes sense lah buat dia changing. The only katalis cuma rate cut bets doang. Duluan ya kok. Oke Sam, thank you ya. Sudah mampir. Oke, let's prepare. Siapa tahu bisa scalp. Dah. Yes, sir. Dapat berapa menit kok ada yang pamit. Bisa jadi bro. Kita butuh further confirmation aja sih. Belum lagi ada rejection di area sini gitu. Kok kurang suka strukturnya jujur aja. For me ya. Gue lumayan kurang suka strukturnya. M30-nya sih close bullish, right? M30 ini close bullish. Tapi belum ada wick bawah. Kalian kalau ada pertanyaan-pertanyaan mau tanya-tanyain ya. Halo Bro GG, apa kabar? Halo Kanur. Gimana Bro GG?
Ya ini. Ada Denzel. Halo Dens. Halo, apa baik kabar? Mas gimana? Baik, bro. It's been amazing lah. Amazing year. Udah Desember aja ya nggak berasa. But amazing year. Cukup puas, cukup happy bulan ini, tahun ini. Kenapa kurang suka strukturnya kok? Karena kalau aku sebenarnya prefer buat dia lintas area sini, bro, instead of di area sini. Sebenarnya secara struktur ya cakep-cakep aja, tapi mungkin bukan kurang suka struktur, tapi kurang suka range-nya. Aku ngerasa range-nya udah terlalu kecil buat aku take scalp sekarang, gitu. Kayak Ada contoh, yang udah sekolah belum? halo Bang Harits. Contoh, misalkan M30 gitu. M30 aku ngambil di sini gitu misalkan. Ya kan? Nothing much. Ngerti gak? Apa, the risk to reward udah nggak seksi, itu pun nyampe sini gitu. Sedangkan hadangan pertamanya di sini. Nggak even 1 banding 2. Jadi kalau aku buat trade tuh minimal risk to reward aku harus 1 banding 2. Kalau nggak aku susah buat trading. Gitu. Belum ambil. Kenapa bang? Ada yang belum ambil? Udah ambil? Ambil apa? Buy di sini? Nggak mau, gua nggak pengen. Belum. Nih, M30 sih emang terlihat akan naik, tapi nggak tahu gua nggak serak. Si Paul ngomong ngobrol di mana sih? Nggak ada aja. Belum kayaknya, nggak jadi kali. Baru gue kayak gini anjir. Suara lu berubah lagi bang dibanding tadi siang. Gitu. Tambah sakit aja. Pantes. Kalau MRKT target sendiri sih 4.300 sih guys. Si ya nyampe ke level ini 4290. Kenapa gue udah ke level di 4270 ya? Sebentar. Oh ini. Hmm. Oke lah. Masih masuk akal. Bro Rangan nih baru kayaknya deh. Halo bro, salam kenal ya. Aduh. For hour sih cakep sih.
Range. Halo Den. Halo Den Zul. Apa kaps? Nyampe sih 4270 guys. Harusnya. Range-nya aja sih kekecilan. Coba hitung area. SL berapa? 30 pip. TP ya 1 banding 2 sih. Wah, anjir masuknya gua. Aduh, tapi ya udah gini deh. Kalau M5-nya bisa close above, nanti dia ada nge-wick ke bawah, bolehlah kita scalping. Masih 3 menit lagi tapi. Bareng juga sama M15. Oke. Jadi setup ini akan valid kalau dia bisa close above terus retest. Kalau nggak retest aku nggak entry. Dah. Tunggu close, nggak entry, bodo amat. Terserah. Terserah. Halo, halo. Halo kok, apa kabar? Baik. Naik, nggak dikasih entry loh orang. Ada plan apa tuh? Kalau M5 nya bisa close above, next candle bisa retest, kita mau nge-buy. Tapi close above nya enggak kayaknya. Oh iya. Gue hilangin dulu supaya nggak FOMO loh. Saya tahu kebiasaan kalian anak-anak. Wah, Wow, 60 ya udah. udah dong. Waduh, kena BI gua aja anjir. BE di mana kok? Waktu turun sini. Iya tadi pas retest aja di situ betul. Oh, aku pengen dari tes deeper, dia nggak ngasih loh. Mungkin besok. Udah jelek banget ini arare guys kalau di sini. Itu satu. Nomor dua, kalau lu entry di sini masih ada probability next. Nih ya, gue jelasin sedikit. Kalau kalian entry di sini sekarang, penentunya akan berada di M5 ini. Oke. Kalau M5 ini
bisa tetap bullish ya kalian aman. Tapi sekali MD money flip bearish, close bearish, more than likely kalian akan kena SL. Nah, gue lebih bisa ngejelasin risknya di sana sih. Terserah kalian whether mau entry atau tidak ya. Tapi probabilitas yang gue lihat seperti itu. Jadi kalau M5, misalnya kalian decide buat entry di sini nih. Misalkan ya, gue ngomong misalkan ya, gue nggak nyuruh orang entry. Terus the next M5-nya close bearish, more than likely posisi kalian kena SL, which is gue assume SL di sini. Karena kan scalping, SL lu nggak mungkin di bawah sini dong, nggak masuk akal banget. Gitu. Lapar kok, makan. Nah, this is what exactly yang aku maksud gitu. Ini tuh exactly yang aku maksud. Dan aku nggak akan kaget kalau misalkan dia cuma akan ranging begini doang nih hari ini. Sampai ASM mungkin baru ada pergerakan lagi. Miracle Class trader forexnya pada main scalping ya. Aku sih scalping cuma kalau lagi di live session ya. Aku nggak tahu deh kalau anak-anak lain. Bro Michael Valdio. Aku personally day trade. Aku lebih suka day trade. Secara personal. Cuma masalahnya account ini kan account scalping. Account yang dipakai buat open buat umum. Account asliku day trade. Account showcaseku scalping betul. Tapi ya guys, kayaknya kayaknya gue sudah bulat keputusannya kayak gua cuma akan open ini setahun. Setelah setahun gua close. Kayak buat dapetin audiens awal doang. Sisanya gua mau share value aja. Forex Zoomzi sama Forex Wisnu beda apa ya? Baru day one jadi member hehe. Aku nggak ngikutin bro. Aku di sana cuma ngisi bagianku doang. I don't really I don't really see other stuff. Karena aku trading ujung-ujungnya pakai metodeku sendiri sih, Bro Michael. Jadi aku rada susah ngejawabnya. Mungkin kamu yang bisa backtest ngeliatin hasilnya. Tutup apa kok? Tutup account, saya account ini setelah setahun nggak gue share lagi. Oh, akun scalping. Iyo. Jadi cuma nunjukin setahun dari 90.000 bisa jadi berapa gitu. Terus abis itu ya udah ditutup. Nah, jadi maksudnya di saat orang nanti minta proof lu ada nggak open porto ya gue pernah open porto dan gue bisa gitu. Lebih buat ke sana. Gitu sih. Lo orang kalau gue suruh scalping sell berani nggak? Takut, takut kan? Scalping sell. Iya, Aduh, betting on this rejection sama rejection ini buat at least ngeretes bawah sini lagi. eh agak tricky sih ya. Gila sih itu. Dulu aku scalping kayak gitu. Seagresif itu. Probability-nya bagus nggak kok? RR-nya bagus. Tuh.
Paper trade ya. You jam I jam kok. Demo aja masih bisa margin call. Mau scalping lagi gue sih skip ya. Paper trade ya nggak usah di entry. Oke, gue udah ngomong nih. Gue nggak mau nih tiba-tiba. Karena Kok running dia? ya memang begitu. Karena aku udah melihat rejection dari sini. Gitu. Tapi karena nggak sesuai makro, nggak sesuai rulesku aja, aku nggak bisa entry. Tapi secara makro kan masih bullish. Cuma secara price action buat scalping ini make sense buat gue sell. Anticipating double top bahasanya. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi gimana kok? Nyesel nggak kok nggak entry kok? Ya, mau gimana ya? Gue baru buka laptop sih ini. 1 banding 1 tuh ya. Gua nggak tahu sih ada entry apa enggak. Kalau orang ada entry ya please take something. Udah amat. Yang penting udah cuan. Itu maksudnya entry agresif. Agresif banget itu mah bro. This is just me showcasing how I scalp dulu. Dulu ya. I don't really do that kind of stuff anymore. Nggak. Aku sekarang trade mau scalping pun ngikuti makro gitu. Udah di take aja guys. Kalau udah ada yang running di take ya. Bisa nge-reject di sini soalnya gua capek banget kalau harus nanti lu orang nge-stuck or something. Udah, ya udahlah itu uang makanya Daryl. Anjir Daryl entry, Cok. Tes tidak Daryl dah suka-suka dah biar biar lucu. Mayan 60 pips itu mayan-mayan. Uang makan itu 0,1 lot aja $60. Dapatnya cuma 30 sih kok. 30 pips. Oh, oke lah. Gua bakal shift buat scalping cell. Gue perlu break struktur ini sih. Buat scalping cell gue perlu at least di bawah 42 40. Scalping ya. Sekali lagi ya, scalping ya. Baru gue mau scalping cell. Kalau di sini ya iseng-isengan aja gitu. 80% kita sesuai makro, 20% kita ya teknikal. Nggak usah ditiru. Itu itu gue cuma ngerandom aja. Tapi bener kan tadi ngomong masih di sini kan ngomong tadi. Ya kan? Ya tapi gitulah trading guys. Kurang lebih gitu sih. Nggak banyak yang info tempat atau buku buat nimba ilmu dong bre. Tempat atau buku. Buku yang lagi aku baca sekarang dari Stephen Bartlett. Diary of the CEO. Nih, ini yang lagi aku baca sekarang. So far I'm loving it. Menurut aku bagus. Aku nggak pakai, aku bukan beli, aku beli yang original versionnya ya, tapi yang yang di Peri Plus. Itu buat trading emang, bukan buat kehidupan sih. And trading and life pretty much connected secara mindset and stuff. Kalau buku trading ya mentok-mentok trading in the zone apalagi. Itu kalau buat investing security analysis, intelligent investor. Aku kemarin sempat baca tiga jilid yang The Deals of Warren Buffett. Itu kayak deal-deal Warren Buffett apa aja, lossnya apa, winnya apa gitu-gitu. Sempat baca itu. Hmm, ya, kalau buat trading atau investasi mentok di sono sih kalau aku ya. Aku nggak gitu banyak baca juga kalau buat trading sama investasi sih, sejujurnya. Trading aku belajar dari Capital Hungry. Kalau nanya tempat ya, Capital Hungry.
Mau di Forexio ya silahkan. Mau di Capital Hungry ya silahkan. Mau bayar sendiri pun silahkan. Bebas. Gak ada Bang Tirta kah? Nggak ada tuh. Lagi pergi kali. Aku lagi jarang baca buku trading. Gitu Bro Michael. Aku lagi banyak baca buku soal pengalaman hidup orang. Ini Diary of the CEO udah setengah ternyata nggak berasa aku William. Cepet juga ya baca buku sedikit-sedikit sedikit-sedikit. Ya, aku tiap hari ya bacanya. Satu bab. Oke Bro GG, thank you ya. Semangat kerjanya. Satu chapter gitu kan. Ini kan basically ada 33 chapter gitu kan kalau dibagi sama dia. Hmm. Tadi aku satu chapter, tapi eh kalau lagi free ya aku baca lebih. Tergantung lah. Kadang kalau lagi nungguin Olive aku baca banyak. Kalau lagi di rumah sih aku selalu biasa sisihin baca satu chapter pagi, satu chapter malam gitu. Gua lagi bangun habit baca, lagi nyicil Technical Analysis Explained by Martin J. Pring. Oh, ya, good for you, bro. Bagus kok baca tuh bagus. Kalau fiksi suka baca nggak kok? Kayaknya I started dari fiction deh. Gue started baca buku tuh dari novel. Dan gue udah share juga ke anak-anak kalau gue eh suka baca Wattpad dulu. Kalau kalian punya bacaan yang menarik untuk aku baca, kasih tahu ya guys. Gue sih abis ini lagi, gue kemarin karena udah beli 3 buku, gue pasti kelar itu dulu gitu. The last book yang gue baca itu The Mountain Issue dari Brianna West, I guess. Itu bagus. The Mountain Issue bagus. Itu soal sabotase diri and stuff. How to overcome sabotase diri, gimana menerima kekurangan and stuff like that. Kok kayak fake out ya? Iya, karena M5 nya bahkan nggak sustain Denzel. Makanya aku bilang tadi kayak kalau mau di sell silahkan. Tapi ya itu risky lah. Kalau gua call terlalu risky, kasihan kalian. Nggak sesuai makro soal. The Mountain Issue is a really good books yang menjelaskan soal gimana cara menghindari sabotase diri gitu. I'm out that's inside. Oke bro Michael. I really like the Mountain Issue sih. How to handle past trauma, emotion. Aku kalau masalah harus bilang 43 sih kok. Iya kan? Tapi kalau di atas tadi kalau kalian sell ada berapa pip? Coba berapa pip? 100, 330. Nah, kalau kalian bingung gimana cara aku dapet awal atas-atas gitu entry ku pucuk-pucuk kayak gitu tuh prosesnya. Baca WTP tahun 2017 kah? I think tahun 2015 sampai 2017. Oke.
Kau ingin tanya, tolong contohkan satu atau dua dari key level yang ada di chart Koyohasan. Jelaskan thought prosesnya kok bikin key level di level tersebut dan juga konsidernya apa aja kok anggap satu key level itu sebagai noise aja dan kita nggak usah marking gitu kok. Oke, jadi di saat aku buat key level, aish, then I have to go back here dong. Aku tuh akan biasa ngeliat tuh area-area yang banyak di node, banyak reaksi, contohnya, atau area ATH yang bereaksi cukup signifikan, contohnya pada saat candle ini terbentuk, reaksi ini menurut aku cukup signifikan dan ini kan pertama kalinya harga menyentuh area ATH gitu. Kalau dulu aku kan pakai key level tuh pakai higher time frame candle, tapi lately di gold gue tuh nggak mungkin pakai higher time frame candle lagi bro, gue jujur aja ngomong, ya kan. Jadi yang jadi konsiderasi aku sekarang buat booking key level kayak gini nih, 4400 saya udah pernah ke touch belum, tapi kenapa ada nih, ini cuma antisipasi as a psychological level, ini make sense, ini make sense gitu. Tapi apakah akan selalu ada di sini belum tentu. Kalau nanti begitu dia nge-touch tidak ada reaksi yang signifikan, tidak ada reaksi yang bagus, then itu yang aku consider buat aku hapus. Tapi kurang lebih cara aku bikin key level, pasti dari sini aku udah marking dulu nih. Oh, rejection pertama. Oke, aku udah marking. Ini key level aku. Oh, ternyata dia nge-reject beneran dua kali di higher time frame yang lumayan oke di 1 hour. Oke, ini key levelku. Next time, di saat dia ke 4380 lagi, there is a high probability akan ada some sort of reaction lagi di sana. Jadi kurang lebih key level itu dibentuknya dari sana, dari reaksi-reaksi yang terlihat di time frame tersebut. Sepu kali, nggak sepu dong. Gabut aja SMA tuh, SMA kan gabut ya. SMA kan gabut, dikasih makan gratis. Ya lumayan lah ya, apocalypse. Gitu. Dan kalau konsiderasi di saat gak usah marking lagi, ya di saat level tersebut gak banyak reaksi, and then just delete it. Gitu aja. Mau buka pintu. Bentar lagi. Oke. Guys, bentar lagi gue izin AFK bentar buka pintu ya. Kejawab gak, Gloria? Kuncinya di reaksi ya? Betul. Kuncinya di reaksi candlestick. Nice question by the way. Semoga menjawab ya. Nice question, nice question. Kejawab makasih banyak ya kok. No worries bro, santai aja. Ini emang dibikin seminggu sekali buat kalian tanya jawab. Kalau anak-anak dalam sih kayak udah bosen deh dengerin jawaban itu. Udah bosen belum kalian? Buka makro di mana kok? Makro analisanya di knowledge-nya. Tapi ngelihat datanya di MRKT. Kalau aku semuanya di MRKT. Enggak kok. Kok enggak deh lo? Masih ada yang jawabin jadi tenang. Aman. Pasti pasti gue jawab sih. Pokoknya apapun pertanyaan kalian chat aja lah. Chat, tanya apa kek. Suka dah. Kok mau nanya setup lu yang itu yang mana yang sel? Oh dia lagi ngirim foto. Maaf. Tuh. Yo kenapa? 4200 anjir ini kapan cok? Oke. Kenapa? Itu lu nggak nunggu close below kok. Itu entry intraday sih lebih tepat ya. Zona aku itu zona yang di... Oke, gimana cara aku ngambil gambar ini? Coba ntar. Nah ini. Semoga mamaku nggak ngechat butuh komil. Di saat aku entry ini, thought proses aku itu, area aku entry itu sebenarnya kotak sini nih.
Cuma aku kan nggak mau ke entry langsung di single tab. Harusnya anak-anak inget kok ada daily outlooknya gitu. Aku nggak mau ke entry di single tab kan. That means aku akan entry-nya di mana? Aku akan entry-nya kalau ada reaksi gitu. Reaksinya di mana? One hour candle ini udah ngebentuk nih bearish candle. Di level yang sama kurang lebih ada potential double top somewhere di lower time frame. Pasti. Ini kan kita ngeliatnya one hour time frame gitu. Nah, konsiderasi aku karena titik entryku sebenarnya di sini, apa titik kotak yang aku mark tuh di sini. Mungkin Denzel ingat lah. Denzel biasanya ingatannya lumayan kuat. Aku kan nunggu reaksi dulu nih konfirmasi aku di candle yang ini dong. Di saat udah reaksi itu. Ketunjuk gak sih? Nah, yang ini nih, yang putih ini nih putih. Putih ini nih, ini. Oke. Nah, di saat itu terjadi di sana, aku nunggu next candle ya ngebreak below di H1. Itu yang jadi entryku. Dengan SL aku di struktur, which is di area ini yang tadinya udah aku mark dari sebelum ini nyampe sini, area ini SL aku di atasnya. Jadi kalau emang ini kena SL ya udah then my trade plan buat day trade invalidate. Tapi kenapa aku entry ya di situ? Karena aku nunggu konfirmasi di one hour time frame. Ini konfirmasi yang terbentuk, ini yang break low-nya. Terus ya udah deh, ternyata dia continue moving down dan yay, TP. Kejawab, Bro HJ. Gitu. Wow, udah mau di bawah 4240. Bagus tuh trade sell jadinya. Menarik, bukan menarik. I do expect this, tapi gue lebih nunggu bayinya aja entah either malam ini atau besok. Thank you kalau aman. Ih, pertanyaan hari ini bagus-bagus deh, Bro Rio, Bro KJ. Seneng gue udah dapat pertanyaan kayak gini. Kok anak-anak di dalam gak nanya kayak gini ya? Nanyanya masih boleh entry nggak kok? Sorry, sorry. Itu kalau nge doang, kenapa? Lo entry lagi nggak? Hah? Ini kalau nge doang, lo entry lagi nggak? Yang tadi. Yang tadi. Maksudnya yang tadi kalau misalnya SL-nya tuh nge-week doang gitu. Oh, jarang, jarang. Jarang, kecuali biasanya tuh kalau asal struktur jarang nge doang itu satu. Nomor dua, aku mungkin entry lagi di bawah key level kalau itu terjadi. Gitu. Ini publik kok. Iya, ini publik. Iya, kenapa anak-anak publik kritis anak-anak di dalam kok masih bisa entry gak? Anjing. Sorry, bercanda. Kalau prefer buy di mana? Gua, kalau lu tanya, gua pengen di 4150 sebenarnya. Cuma jauh banget kan. 4220 lagi lah. Pas 115 nggak sih kok sekalian? Aduh, gua nggak yakin sih kalau ini. Kalau ini menurut gua masih possible. Tapi kalau sekarang lu nyuruh gua buy lagi di titik ini, menurut gua more than likely kita akan stuck di range ini. Mungkin sampai ASM atau mungkin sampai ADP data. Pertama kali pas rate XAU harga berapa? 2000 something I guess. Coba 2023 mana? 2023. 2000-an setahu masih belum 3000 bahkan. 22 ya, 22 ya, 22. Nih, 1800, seribuan. Pertama kali aku trade XAU itu harga seribuan, sekarang harganya 4200. Siapa bilang harus trade harus beli Bitcoin? Beli emas kaya, guys. Kok berani trade sampai tanggal berapa? I guess sampai minggu kedua. Selama masih ada volume, gua ada in session. Tapi kalau udah nggak ada volume, nanti gue subscription biasa gue freeze. Terus kita bisa bikin webinar-webinar. Bejir gue di 1600 tapi belum profitable. Tenang kok udah jadi elite. Sebentar lagi profitable. Saya 2500-an. Anjir. Oh berisik ya, nah. Keluar. Nah, nah, keluar.
Tenang kok, tenang semua. Semua ada waktunya. Kalian semangat aja belajar ya. Oke, semangat belajarnya. Nanti ada akun funding, akuin akun funding, cari modal. Ada modal, trading sendiri, jangan lupa diinvestasikan. Jangan nanti tiba-tiba trading baru bisa dikit terus lifestyle naik, beli barang-barang mewah, beli barang-barang nggak perlu. Fanny bisa berapa kali WD? Selama nggak breach bisa di WD terus. Selama nggak breach bisa di WD terus. Looks like kita tuh stuck di range ini sih. Tapi ya udahlah ya. Entrian Tirta tergoncang-ganjing tuh. Kita dari mana kok? 40. Oh, udah berapa kali ya? Udah berapa? Dia mah tapi udah biasa. Dia kalau day trading tuh bagus kok. Kalau dia suruh scalping, aduh berantakan dah. Tapi kalau disuruh day trade bagus dia. Mentalnya kuat, nahan. Oh. Kalau suruh scalping takutan, nggak tahu takutan, nggak tahu apa, tiba-tiba action. Inilah action itu bayang gerakan anjing. Gue lagi mencoba untuk menjadi day trade. Day trade, kalau day trade hari ini mah yang bagus 4220 lah, udah paling bagus itu. Entry tadi pagi sesuai outlook pula. Bener gak? Iya di dua. Tinggal tinggal pakai alert, begitu kena ada konfirmasi entry. Kalau kamu entry di sini pun masih sah-sah aja, cuma ya rada telat aja. Iya gue ada alert sih tadi pagi. Iya sekarang semua outlookku di alert. Nah berarti sekarang kayak Ko William kalau alertnya kena tolong chat aku ya. Pakai. Karena kadang aku tuh lupa alert kok, terus kadang aku nge-miss. Tapi Desember ini aku akan sangat tidak aktif trading. Halo, halo. Halo Dens. Nah, cara alert tuh gimana sih cara alert? Alert, pencet kanan, Tambah. tambah Kanan. alert, ditulis. Kalau kalau trading view di HP, Sama. Sama. terus nanti Kalau bisa trading view muncul di HP, gitu. pencet ini nih. Plus, terus ada alert. Nanti nanti kalau kena harganya bisa muncul. Oh. Kalau yang free bisa 3. Eh, Iya, free bisa 3. Guys, buka pintu bentar. Nyokap nyampe rumah. tadi gimana yang tahu ke William ya? Iya. Gimana tuh caranya? Kok Itu aku itu di masih nggak bisa ya? Koyohans tuh ada tanda plusnya itu. Di, Ada plus. iya sebelah kanan harga itu loh. Kalau di HP Di HP sama aja. Coba ya. Aduh, aduh. munculnya tuh reset price scale, auto, lock price to par Eh, ratio. jangan di harga ya, tapi di chartnya. Jadi crosshair doang. Gimana ya? Ditahan aja. Iya, iya. Kalau di HP ditahan jadi crosshair. Ya, nah jadi crosshair terus tuh di sebelah harganya tuh ada tanda plus gitu loh. Oh, kalau kalau di HP nggak ada ya? Gimana ya? Di HP gue ada nih, kenapa nggak ada ya? Coba-coba screenshot. Ini. Aduh, HP ku yang ini Discordnya nggak ada lagi. Bentar. Di zoom aja. Eh, aku Zoom soalnya pakai ini iPadku. Bentar, Uh, aku buka dari iPad aja. Hmm.
Ya kalau apa tadi? Titik tiga bawah, terus nanti ada alert. Nah itu juga bisa itu. Ada juga. Titik tiga bawah. Nih coba aku screenshot aja ya. Iya. Mm-mm. Tuh, kok bisa sih di HP pada ada itunya? Loh iya, kok nggak ada ya? Gimana dong tuh? Kok nggak ada? Tapi aku pakai website sih, harusnya pakai aplikasi apa ya? Eh, harusnya nggak ngaruh kali ya. Nggak Harus ngaruh ya? iya, karena kan masuknya ke akun gitu. Kenapa? Hmm, Saya bingung. gimana tuh? Tuh ada itu di bawah apa? Di bawah link tuh ada peringatan. Kelihatan nggak? Mm-mm. Oh, apa manual yang jam itu ya? Iya, iya, yang peringatan itu loh. Coba diklik. Kan Oh, ada pusat, aku coba deh. ada peringatan. Nah, itu tuh alert itu harusnya. Mm-mm. Alert. Harus create manual sih. Coba. Coba tes alert 4 4 4249 gitu. Terus ini nanti bisa notif gitu HP-nya apa gimana? Iya, notifnya masuk ke HP. Di setting dulu tapi. Mau masuknya kemana? Ke email kah? Atau ke HP? Hmm, Di peringatan itu tadi. Di setting. Di notification-nya. Notifikasi. Apa mau email? HP? Itu kalau free bisa 3. Lumayan lah. kalau yang paling murah itu bisa berapa? 10 kayaknya. Oke. Halo, apa? Udah bisa belum? Nggak tahu Bro Denzel. Bisa nggak? Jalan. Ini baru lihat-lihat ada yang notify in app, Ah, show toast notification. mana sih? Coba. Bisa send email ini juga gila. Oh iya, Iya. kalau kosan pakainya ke email. Oh, Gitu. Kayak gitu emang. Pasang alert di TP. Pasang alert di SL biasanya kalau aku. Di Oh, gue laptop. gue di TP. Jadi gue ini kayak tadi kan gue pasang alert di TP. Kok nggak muncul-muncul ya notifnya? Aku pasang di TP biasanya.
Aku pesan di SL biasanya, sorry. Terus gue berharap tuh keluar notifnya. Tapi dengan pasang alert gitu biasa mencegah overtrade. Iya sih. Karena nggak buka chart. Kalau buka chart tuh otak suka bikin gerakan sendiri, cuy. Iya, aku Tapi kalau scalping nggak ngefek nggak sih kok? Kalau scalping harus ngeliat chart lah. Kalau scalping lu susah buat lu ngomong sama scalping pakai alert susah. Iya. Ya, kalau aku day trade ya aku enak-enak aja pakai alert. Aku bisa lagi pergi tiba-tiba ngebuka chart. Oh bagus ada konfirmasi aku entry asal struktur udah aku tinggal. Tinggal jaga risk doang. aku kalau day trade tuh kadang harus kayak oh mulai bagus terus harus diliatin per M30 gitu loh buat nyari. Ya nggak apa-apa dong. Buat nyari konfirmasi entry-nya dong. Mm-mm. Ya boleh. Denzel tuh oke kok. Kalau nggak kayak M30-nya mulai gerak nih, mulai deketin posisiku. Heeh, kamu standby. Ya nanti per 30 menit harus ku cek. Jadi kadang ngeceknya kebanyakan. Oh, Nah, makanya aku pengen nyoba alert nih biar gampang. but aku lihat kamu tradingan udah sangat membaik sih Denzel. Iya, aku tambahin ini sih Apa? indikator Indikator apa yang kau pakai? indikator trend following. Oh, biar ngeliat tren. Iya, Sebenarnya nggak perlu kan, kamu mau bisa ngeliat pakai mata. iya tapi buat confirmation aja. Ya, kadang orang boleh kok pakai itu. Dan aku lihat kamu pay trading udah cukup oke, kamu bisa share plan. Tinggal di keep it up, disiplin. Kamu kasih waktu setahun Denzel. Nanti kamu balik lihat tanggal 1 bulan Desember tahun depan duitmu berapa. Iya. Tapi kuncinya disiplin ya. Aku malah lebih enak kalau kalau setiap profit ku WD terus tuh loh kok. Jadi kayak akunnya tetap segitu terus. Terus Nah, nanti itu karena duitnya kamu nyaman sama angka tersebut. Itu ada psikologinya juga dan ya sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi pertanyaanku gini, gini aja pertanyaanku simpel. Emang selamanya mau pakai akun dengan jumlah segitu doang? oh itu aku udah mulai naikin. Ya kan maksudnya gitu. Maksudnya kayak nggak apa-apa itu approach yang nggak salah. Karena kan kamu nyamannya seperti itu gitu kan. Ibaratnya kayak 1.000 naik ke 1.500 kamu tarik 500 ya gitu dong. Iya, kayak Terus gitulah. mulai 1.000 lagi gitu. Tapi masa iya seumur hidup mau 1.000? Enggak dong. Nah pelan-pelan harus ditingkatin. Ada Yes. ada pain resistance-nya gitu ya. Ada, karena kebiasaannya ngeliat angka berapa. Misalkan aku tuh stuck cukup lama di angka goceng sama 10.000. Nah, itu aku pakai indikator kayak gitu kok. Paling bagus pada 50%. Oh, lucu juga indikatornya. Itu kan kalau dari mata kan breakout. Terus aku lihat oh, oke oke confirm ya udah entry SL-nya below candle-nya. Udah gitu Ah, aja. oke oke. Gua tadi pagi ada alert juga di berapa ya? Di 40 kayaknya. 42 40. Heeh. Tapi yang pas kita Asia itu kok kan Heeh. aku bilang kalau dia bisa apa bikin struktur di atas 40 tuh cakep tuh untuk continuation kan. Kalau struktur dari 40 toh. Iya, di atas 40 betul. Ah, Nah, tadi dia break tuh ke bawah. kita kan tadi pagi dapat buy ini gak sih? Gue nggak entry sih. Ya cuma kita call buy ini kan. Iya, iya. Pas retestnya itu kok. Pas retest ini gue bilang kan perlu stay above kan. Terus dia break kan, break ke Ah, bawah. Terus ya udah gue biarin. Tapi gue ada pasang alert di atas oke. 40. Oke. Nah, terus dia bounce back tuh ke atas. Gue lihat lumayan cakep nih. Tapi gue nggak entry, gue lagi pergi tuh. Oke. Alhasil ya harusnya SL kalau entry. Tapi menurut Koko oke nggak kalau Di entry-nya? sini, di sini. Di saat dia let's say break above sini. eh Ini dong kurang lebih setupnya. iya, tapi lebih atas lagi sih karena gue tunggu M15 close. Lebih atas sana daerah sini. Ya, Ini. hmm, mana sih? Iya, 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 tuh, tuh. Atau even atasnya lagi tuh. Enggak sih.
The only entry yang akan aku ambil tuh di sini. Dan kalau kena SL ya kena SL gitu. Tapi very unlikely buat gua ngambil di retest paling deket buat intraday. Ngerti gak? Tadi pagi kan kita bikin outlook di saat harga di sini dong. Lagi nge-break above. Bener gak? Mm-mm. Very unlikely buat gua bikin intraday entry gue di sini. Very unlikely. Gua akan lebih suka intraday entry gue di area sini. Gitu. Karena ini kan ibaratnya bahasa otak gua ya. Bahasa otak gua doang nih. Ini kan area baru kebentuk tadi pagi toh. Mm. Sedangkan ini area yang kebentuk kemarin toh. Mm-mm. Berapa hari? Aku lebih percaya area ini gitu ya. Personal. Cuma ya kalau lu lihat sekarang gini. Ya aku ajak kita berpikir sedikit. Kalau kalian lihat sekarang gini. Retest 40 ke reject. Retest 40 ke reject. 40 ke reject. 44 ke reject. 40 ke reject. Kalau memang ini dia bisa bikin struktur kayak kurang lebih kayak gini. Terus nanti dia break. Ya apakah salah buat di entry? Ya nggak salah juga gitu. Tapi apakah gue nyaman? Enggak gitu. Dengan new monthly candle. Dengan new daily candle. Aku akan lebih sabar gitu. Karena kadang kita bukan bukan swing trader yang panjang banget ya. Dengan struktur price action kayak gini ya sekarang aku apakah disuruh ngebuy aku mau ya enggak. Nanti kita tinggal nunggu konfirmasi di 30. Karena kan kalau kayak Denzel bilang nunggu di 30 menit konfirmasi juga ada kan Dens. Iya. Biasanya aku itu siapa M15. Ya maksudnya M15 nya kebentuk nggak ketinggalan jauh loh gitu kan bahasanya. Mm-mm. Ini kayak ya contoh kita ngambil contoh ini deh. Kalau ini kan kamu kayak entry di M15 ini dong. Bener gak? Yang ini. Ini siapa nih? Kamu. Misalkan kamu. Kalau kamu Aku. kalau kamu nunggu M15 kurang lebih di sini Kalau dong. nyari kayak double bottom. Iya. Di Iya. sini. Begitu M15 ini kebentuk ya kamu tinggal taruh SL seperti ini kan sebenarnya. Sorry. Di struktur TP misalkan di sini gitu. Iya. Ya udah aman-aman aja kamu posisinya. Cuma emang kalau M1 kalau kayak kalian tipe yang kalau aku itu sekarang di titik dimana nyentuh key level ada reaksi M1 lumayan. Aku cari strukturnya, aku ambil gitu. Bisa juga. Tapi kalau menunggu M15 ya kayak Denzel dapat trade. 1/2, 1/3 dapat kan? Mm-mm. Aku sih aku sih banyaknya entry di M5 kalau aku. Kalau aku ya. Tapi ini kalau nyari nyari apa? Nyari breakout sering BE kalau nggak SL. Jadi aku Lebih lagi jarang nyari itu. lebih suka pullback toh. Untuk sekarang iya harus harus pullback dulu sih. Mm-mm. Aku juga lebih suka pullback. Breakout nying. Susah Breakout susah. trader itu susah, apalagi buat day trader ya. Buat day trader breakout trading itu susah. Tapi buat scalper sih breakout ya fine fine aja karena bisa kita manage cepet kan. Kayaknya tuh yang enak tuh pas early November deh atau mid November itu breakout enak banget. Hmm. Iya, Nih yang pas ATH tuh. Enak banget tuh breakout, sumpah. Denzel, kalau misalkan begini, kamu berani entry gak? Contoh, aku tanya case kamu ya. Kayak begini, asalmu di bawah sini gitu. Berani gak? Enggak sih, enggak mau. Kenapa? Coba. Aku mau Enggak, itu terlalu jauh. Bisa jadi masih ada retest lagi ngambil. terlalu jauh dari key level. Aku lebih pilih entry aku seperti ini. Kalau aku mau entry ya. Hmm. Jadi SL aku Aku mah, di bawah struktur yang ini malah dibanding struktur ini sekarang. iya. Kalau nggak aku Nah, nggak entry gitu. aku malah biasanya entry-nya lebih bawah lagi kok. Di bawah lagi. Jadi cuma cuma pengen dapetin week-nya aja. Oh ya berarti kalau dia nge langsung kau pencet gitu kan dengan SL struktur gitu. Ya itu entry-nya masih lebih bawah lagi. Jadi kayak di mana sih itu? M5 ya. Iya. Tapi nanti kalau nggak close above ya langsung close gitu. Oh, Kayak nyari diskon banget hmm, berarti kayak misalkan M5 nge-week kalau dia nggak berhasil close above balik, kalau dia close close below kamu langsung close. close. Oke, make sense. Breakout entry gue jelek banget kalau dapet pun error dikit. Ya betul, aku juga kurang suka breakout. Cuman tuh kebanyakan orang lebih suka breakout karena mikir ya, oh lebih banyak konfirmasi nih. Sumpah banyak orang terjebak di situ. Ngerti gak? FOMO.
Iya, karena kayak ngerasanya kayak oh udah ngebreak nih, lebih banyak konfirmasi nih. Padahal at the end of the day, menurut aku pricing itu lebih penting. Anyway guys, gue mau off kayaknya karena kita udah sejam juga. Kita udah sejaman. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak besok kita baru live lagi buat anak-anak forexian. Kalian yang buat trading competition itu kan terbuka untuk umum. Jadi yang umum pun silahkan ya yang mau. Nanti pemenangnya pasti ku share dalam bentuk UID. Habis itu baru dikirimin hadiahnya. Kalau kalian mau ikut silahkan. Tinggal pakai Bing X. Kalau kalian mau join Forexian silahkan. Saya tunggu di dalam sama teman-teman yang lain. Saya sekarang pengen off, pengen makan, istirahat. Karena minggu depan kita udah mulai elites nih. Jadi minggu depan tuh tidurku akan berkurang. Oke, jadi for today ini aja sih dari aku. Aku nggak akan cari entry lagi buat hari ini. Aku akan nunggu besok apakah ada entry. Buat hari ini aku rather nggak usah ngapa-ngapain. Kalau kalian punya pertanyaan mau DM aku silahkan DM. Mau nanya-nanya apapun silahkan nanya. Mau tanya soal kripto punya tanya aja. Siapa tahu aku bisa bantu jawab. Nanti recordingnya aku share di YouTube seperti biasa. Silahkan di rewatch. Other than that, nothing yang bisa aku sampaikan lagi kecuali itu aja. Oke, thank you guys.